Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada pagi ini kita, bertemu kembali di sesi pagi ini untuk melanjutkan diskusi dan juga, belajar mengenai, salah satu materi di analisis big data. Nah, yang ini merupakan, kelanjutan, nah, dari, apa namanya, materi sebelumnya yaitu di machine learning. Nah, kita akan sedikit mengulas, hari ini yaitu deep learning ya, secara lebih mendetail. Nah, ini untuk melengkapi, semacam, technical skill ya atau technical knowledge yang harus diketahui oleh rekan-rekan untuk nantinya ketika melakukan proses analisis big data, itu bisa masuk ke level yang lebih advance atau lebih lanjut ya. Nah, karena pada titik tertentu, ketika kita melakukan analisis big data, nah itu, kita nanti akan menghadapi suatu situasi yang membutuhkan, penanganan-penanganan yang advance ya, dari sisi analisis dan report yang harus dihasilkan. Nah, untuk itu, maka otomatis kita juga harus mengenal dulu environment dari, metode atau yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah algoritma begitu yang nanti digunakan untuk membantu kita melakukan proses analisis yang bersifat advance ya. Nah, kita akan bicara mengenai, deep learning ya, jadi terkait dengan, analisis advance yang kita lakukan. Nah, kalau kita membicarakan deep learning, sebenarnya deep learning ini nanti, sangat membantu kita ketika kita nanti perlu melakukan analisis yang arahnya itu ke arah analisis yang kognitif ya. Jadi ini, untuk menjadi apa, semacam landasan penting ketika nanti kita akan masuk ke, level artificial intelligence yang lengkap gitu ya. Nah, jadi ini menjadi, penting. Nah, untuk deep learning sendiri, mungkin kemarin juga sudah kita, singgung bahwa deep learning ini memang, ada di, bagian yang sangat spesifik ya dari artificial intelligence ya. Jadi kalau kita refresh kembali, maka deep learning ini ada di, bagian atau subset dari machine learning sebenarnya. Nah, jadi, kalau kita lihat dari kacamata artificial intelligence, maka artificial intelligence itu ada di area yang paling luas begitu ya, yang meng-cover semua hal. Kemudian kita punya, machine learning dan yang terakhir adalah, deep learning. Nah, sebagai, suatu hal yang spesifik, maka otomatis deep learning ini memiliki kedalaman metode atau algoritma yang sangat spesifik dan peruntukannya memang untuk hal-hal yang sifatnya sangat, spesifik dan kompleks ya. Kalau kita kembalikan ke karakteristik big data, maka dia biasanya berhadapan dengan situasi data-data yang sifatnya itu, makin unstructured gitu ya, jadi semacam itu. Tapi unstructured dalam level, feature kalau bahasa saya, jadi bukan unstructured dalam konteks file atau, database-nya, tetapi lebih ke arah, feature apa yang ada dalam objek data yang akan kita analisis. Nah, kalau kita lihat secara, apa namanya, definisi, maka deep learning ini akan menjadi subset dari machine learning yang dia ini memang, apa ya, menggunakan consecutive layers ya. Jadi, biasanya, feature atau ciri atau karakter dalam data itu direpresentasikan sebagai layer dan layer inilah yang nanti membentuk pola atau sesuatu yang nanti akan kita jadikan sebagai sebuah dasar untuk melakukan analisis gitu. Nah, nanti layer ini banyak sekali, bisa berlapis-lapis begitu, dan karena layer ini saling berhubungan satu sama lain, maka sangat mendekati atau mirip gitu ya, similar dengan model yang ada dalam artificial neural network atau jaringan saraf tiruan ya. Jadi semacam itu. Nah, diharapkan dengan model pendekatan semacam ini kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan yang membutuhkan pemikiran kompleks yang biasanya itu dikerjakan oleh human brain. Jadi semacam itu. Jadi faktor apa ya, faktor atau variabel yang kita libatkan itu lebih kompleks ya dibanding dengan hanya menggunakan machine learning. Kalau di machine learning
kita clear memisahkan antara variabel gitu ya, variabel X dan Y gitu istilahnya. Bukan lagi variabel independen dan dependen ya, tapi variabel X dan Y. Nah, tapi kalau deep learning ini kita punya X, Y, Z, dan mungkin yang lainnya. Dan itu nanti juga masih ada berlapisnya. Jadi ada X1, X2, Y1, Y2, dan seterusnya, Z1, Z2, dan seterusnya. Jadi layernya berlapis, dimensinya juga banyak. Jadi semacam itu. Jadi metriknya sangat rapat atau sangat kompleks ya. Ini yang digunakan untuk deep learning. Nah, ketika tipikalnya semacam itu, maka kita jadi punya clue bahwa deep learning ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ingat dulu materi tentang problem landscape ya, jadi tentang piramida permasalahan. Dari awal itu ada visualize problem, kemudian punya masalah yang berpola, kemudian ada masalah yang berpola ini biasanya variabelnya X dan Y, kemudian ada masalah yang bertautan, nah itu ada X1, X2, X3, dan seterusnya, sejumlah layernya, dan kemudian nanti yang terakhir adalah kita punya deep problem. Nah, jadi ini yang nanti akan menjadi esensi sebenarnya kenapa itu menjadi sangat penting untuk dikerjakan. Nah, kalau di learning ini memang kalau dalam di tempat saya misalnya di ilmu komputer, ini mata kuliah tersendiri sebenarnya, karena memang banyak hal yang harus dipelajari ya. Tapi ini akan kita coba jelaskan secara konsep saja dan juga secara penggunaan aplikatifnya ke rekan-rekan. Nah, nanti tinggal teman-teman memperdalam melalui materi-materi yang banyak bertebaran di internet juga gitu ya. Nah, ini terkait dengan hal itu. Nah, tentu saja kalau kita mencoba menganalogikan antara deep learning dengan machine learning, nah ini kelihatan dari gambar ini ya, jadi semacam itu. Jadi di sini di machine learning ya, ketika kita punya suatu input data, ya katakanlah itu sebuah mobil, nah nanti kita dari suatu set data yang kemudian kita sebut sebagai data set, entah itu gambar atau entah itu kata-kata atau mungkin word gitu ya. Nah, itu nanti dilakukan yang namanya feature extraction dengan bantuan manusia. Nah, jadi kita melakukan feature extraction. Nah, kemudian nanti dilakukan machine learning, tetapi dengan model misalnya classification, tapi fitur yang digunakan ini nanti untuk melakukan klasifikasi itu sesuai sejumlah yang dihasilkan oleh orang di sini. Nah, jadi lebih istilahnya lebih sempit gitu ya. Tetapi sebenarnya juga sudah cukup appropriate ya, cukup untuk melakukan klasifikasi. Yang hasilnya nanti kita bisa melakukan klasifikasi dengan menggunakan machine learning untuk menentukan apakah dia mobil atau bukan mobil. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang menjadi menarik gitu ya. Nah, kemudian kalau deep learning itu agak berbeda. Nah, jadi dia feature extraction dan classification prosesnya itu jadi satu atau menjadi satu proses ya. Jadi ketika gambar atau dataset itu diproses, nah kemudian secara langsung sistem akan melakukan proses otomatisasi feature extraction, menganalisis fiturnya, dan kemudian itu setiap fitur langsung dijadikan sebagai layer. Nah, jadi layer itu adalah feature extraction pertama yang dikenali, misalnya warna, bentuk, atau mungkin yang lain. Nah, tapi kemudian di slicing lagi, kita akan punya feature yang lain. Warna itu nanti ada tingkat pixelnya, RGB-nya, dan lain sebagainya. Gambar juga sama, kata-kata juga sama, sampai dia mendapatkan beberapa layer, dan kemudian itu akan dicari keterhubungan atau polanya masing-masing, dan setiap pola itu nanti akan berkorelasi dengan apakah dia mobil atau dia bukan mobil, jadi semacam itu. Nah, sehingga nanti ketika kita punya objek baru, gambar baru atau data baru, maka dengan menggunakan pola yang sudah dibuat dalam deep learning ini, kita dengan cepat dan dengan mudah bisa melakukan proses klasifikasi apakah dia mobil atau bukan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh deep learning. Jadi perbedaan secara simple saja itu adalah di gambar ini ya, kita bisa melihat antara deep learning dengan machine learning. Nah,
Yang menarik dari apa namanya machine learning ini nanti juga digambarkan bahwa apa namanya di machine learning ya kita menggunakan apa namanya tadi beberapa feature extraction. Jadi feature extraction itu sebenarnya proses di mana kita melihat apakah dari objek ini memiliki tanda-tanda atau poin-poin yang bisa dijadikan sebagai variabel begitu ya. Jadi kalau wajah ya bisa saja nanti bentuk lingkar wajahnya apakah oval atau bulat atau yang lain. Kemudian distance between eyes gitu ya. Jadi apa diukur jarak antar mata, kemudian lebar atau panjang apa namanya hidung misalnya gitu ya. Kemudian apa kedalaman mata, kemudian kalau di beberapa tempat itu ada cheekbone structure, jadi dilihat dari struktur tulangnya. Nah, itu semua menjadi feature extraction. Jadi kita kayak mencari ciri-ciri. Nah, itu yang dengan ciri-ciri inilah nanti kita sepakati, kita anggap cukup, baru kemudian kita jadikan sebagai variabel untuk dijalankan di beberapa classifier algorithm di machine learning. Nah, sehingga kita jadi punya hasil gitu ya. Nah, berbeda dengan deep learning, kita tidak menentukan round of face, distance between eyes, dan lain sebagainya tidak kita tentukan. Tapi biarkan algoritma itu menentukan sendiri ya dari apa namanya dari feature yang akan ditemukan. Dan itu nanti kayak prosesnya iterasi. Jadi ada input layer, bisa saja sama seperti ini, tapi nanti kemudian ini akan didetilkan lagi. Ada di belakangnya itu ada lagi. Jadi misalnya roundness of face gitu ya, bentuk lingkar kepala, ya nanti akan di slicing lagi. Mungkin akan terdiri dari mungkin ada yang simetris, ada yang tidak, ada yang ada feature apa lagi. Nah itu sangat memungkinkan dan seterusnya sampai mungkin nanti warna dan lain sebagainya. Nah sehingga kita punya millions of parameter. Jadi kita akan punya banyak sekali parameter tergantung dari variabel yang kita libatkan ya, dan kemudian kita bisa menentukan pola dari situ. Nah ini yang menarik. Jadi memang ini levelnya menjadi sangat lebih rumit ya dan lebih kompleks ya karena variabel yang dipakai tanda kutip hampir unlimited begitu ya. Nah biasanya untuk hal-hal semacam ini tentu saja tidak semua kebutuhan atau problem itu langsung bisa kita gunakan dengan menggunakan deep learning, tapi tentu saja harus disesuaikan dengan problematikanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau machine learning ya mungkin untuk dataset yang jelas ya sudah lebih terstruktur feature-nya. Nah, jadi sudah kasat mata kalau bahasa saya. Jadi mudah untuk bukan mudah ya, tetapi dalam tanda kutip bisa langsung diproses gitu ya. Tetapi kalau sesuatu yang masih memang undiscover gitu, nah ini kita bisa pakai deep learning. Nah, sekarang banyak dipakai untuk mostly di citra ya. Jadi misalnya untuk foto ronsen misalnya itu digunakan untuk apa namanya deteksi jenis penyakit paru, kemudian mungkin untuk melihat gejala COVID di paru-paru, kemudian dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikerjakan. Kemudian ada juga deteksi kanker, kemudian ada dulu ada rekan itu bikin foto kulit gitu ya, nanti kemudian kulitnya itu dianalisis apakah punya gejala penyakit tertentu apa tidak dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau di dunia apa namanya mungkin di perkotaan, nah mungkin pernah lihat ini ya, jadi semacam apa Notflux gitu. Misalnya kita lihat. Nah, ini contoh di Notflux juga punya ini satu perusahaan teknologi ya yang cukup bagus ya dan sudah sangat bagus sekali dipakai di mana-mana. Nah, mereka punya solusi untuk deep learning untuk misalnya mendeteksi apa kerumunan, kemudian ini mendeteksi license plate gitu ya atau nomor kendaraan, jenis kendaraan, nah, dan lain sebagainya. Jadi sangat bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi ini bisa kita nanti lihat dan juga bisa kita belajar dari sini. Dan ini biasanya digunakan untuk perencanaan wilayah kota juga sangat memungkinkan begitu ya. Kita bisa melihat dari contoh aplikasi yang ada di luar.
Nah, jadi semacam itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat struktur dari deep learning ya, ini sebenarnya mirip dengan punyanya machine learning. Nah, deep learning ini juga punya dua pendekatan ya. Jadi pendekatannya itu adalah dengan supervised learning dan juga ada yang unsupervised learning ya. Jadi kalau di supervised learning, nah nanti ini jelas ya, seperti penjelasannya seperti waktu di machine learning ya. Jadi supervised learning ini berarti masih ada keterlibatan orang expert untuk mengatur feature yang ditentukan ya, atau yang akan dijadikan sebagai variabel. Nah, dalam hal ini dia bisa melabeli dan lain sebagainya data yang muncul di situ. Nah, pendekatan supervised learning itu biasanya menggunakan dua pendekatan atau dua algoritma besar. Jadi ada yang namanya convolutional neural network ya. Jadi ada model konvolusional dan juga ada yang recurrent neural network ya. Jadi semacam itu. Nah, di recurrent neural network itu ada dua algoritma yang cukup berkembang, yaitu ada LSTM, long short term memory, dan kemudian ada yang menggunakan gate recurrent unit ya. Nanti saya jelaskan satu-satu biar kemudian mengerti bagaimana prosesnya. Karena proses tadi menganalisis layer per layer itu nanti perlakuannya atau metodenya di masing-masing di masing-masing algoritma ini berbeda gitu ya. Nah, kemudian selain supervised tentu saja mereka juga punya atau deep learning punya yang unsupervised learning. Nah, kalau ini berarti benar-benar menyerahkan semua proses ini ke dalam mesin ya, atau algoritma itu sendiri. Nah, ini ada dua algoritma, namanya pertama itu self-organizing map, ya ini jelas ya, ada kata-kata self ini berarti benar-benar algoritmanya berjalan sendiri, jadi ada self-organizing map, dan kemudian ada autoencoders ya. Nah, autoencoder ini algoritmanya misalnya restricted Boltzmann machine ya. Jadi ini menggunakan autoencoder. Nah, jadi sedikit sama sebenarnya strukturnya sama, arsitekturnya ada supervised dan unsupervised, tetapi algoritma saja yang berbeda. Jelas berbeda karena ini menggunakan mayoritas core-nya kan menggunakan neural network ya, jadi semacam itu. Nah, ini adalah banyak algoritma yang bisa digunakan sebenarnya ya. Tadi ada konvolusional, kemudian berkembang menjadi recurrent, ada yang namanya rekursif ya. Ada yang kemudian menggunakan back propagation, jadi semacam tadi pengembangan-pengembangan yang lain juga cukup banyak. Jadi nanti kalau kita pengen melihatnya nanti bisa cari ya di internet, cukup banyak yang menjelaskan hal semacam itu. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah konsepnya itu ada beberapa jenis yang membedakan di deep learning itu dikenal sebagai layer ya dia. Jadi layer itu terbagi minimal itu menjadi 4 layer ya. Jadi ada input layer ya. Ini adalah input layer, kemudian yang kedua adalah hidden layers ya. Kemudian yang kedua hidden layer yang kedua, dan juga nanti terakhir kita akan punya output layer. Nah, jadi ini ilustrasinya. Nah, input layer ini adalah feature atau ciri atau sesuatu yang kita bisa dapatkan dari kumpulan dataset yang kita proses di tahap awal. Nah, biasanya layer ini akan menghasilkan pola yang menunjukkan ini local contrast. Jadi yang perbedaan signifikan dari masing-masing dataset tersebut. Kalau dia gambar ya nanti akan kelihatan polanya. Jadi kita nggak tahu ya ini polanya seperti apa, tapi bisa saja nanti bentuknya siluet atau mungkin yang lain begitu, yang nanti akan memperlihatkan pola yang berbeda, identik lah satu sama lain. Sehingga hampir-hampir setiap gambar foto ini berbeda satu sama lain. Jadi semacam itu. Nah, bisa jadi polanya jadi sama. Nah, kenapa? Karena masih punya kemiripan. Jadi semacam itu. Nah, kalau kadang bisa saja datasetnya double gitu ya, gambarnya si A ada 2 kali begitu, atau berkali-kali tapi versinya berbeda. Jadi waktu pengambilan gambarnya berbeda, tapi feature-nya nggak bisa dibohongin gitu ya, tapi tetap pasti akan terdeteksi gitu sama. Nah, sehingga nanti kita mendasarkan itu.
Jadi kita melihat pola. Jadi kita nggak pernah lihat ini siapa, tapi ya pure pola gambarnya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti akan kita proses lagi, kita akan mencari feature yang lebih dalam. Nah, dari pola ini nanti kita kayak di zoom lebih detail, sehingga kita punya yang namanya face feature. Nah, face feature ini benar-benar ciri yang melekat pada data tersebut. Gitu ya. Tetapi ini dasarnya dari local tadi dari input layernya. Jadi input layernya. Jadi kelihatan ya penggambarannya. Jadi dulunya kita punya gambar yang berwarna-warna, ini asli dari fotonya, tapi kemudian dicari kontrasnya saja, kemudian berikutnya adalah dicari fiturnya. Jadi ada bentuk-bentuk yang sangat spesifik, itu semacam itu. Nah, kemudian nanti terakhir, baru kemudian kita akan punya hidden layer yang kedua. Nah, ini kalau bahasa saya ini seperti di semua datanya di apa istilahnya itu distandarkan. Nah, jadi yang dulunya ini ada yang pakai background-nya merah, background-nya biru, warna bajunya apa, dan lain sebagainya, dibuat menjadi sama. Nah, jadi kita akhirnya punya berapa feature ini? Kita akhirnya punya 3 feature yang dipakai dasar. Dan ini kemudian dibikin korelasinya. Jadi misalnya gambar satu yang pojok kiri ini, misalnya ya, ini punya pola lokal kontrasnya yang pojok sini, nah, kemudian ternyata dia di face feature-nya yang tengah, gambarnya yang sudah distandarisasi, yang disamakan semuanya adalah ini. Nah, nanti otomatis itu misalnya gambar orang berjenis kelamin perempuan, misalnya begitu. Nah, otomatis itu nanti akan terbentuk semua gambar, dan akhirnya itu menjadi semacam konvolusional atau kesepakatan bersama, dan itu yang menjadi dasar sebagai pola untuk menentukan atau memprediksi ketika ada gambar baru, kalau dia mengikuti pola ini, ya berarti dia dengan klasifikasi yang sama. Jadi semacam itu. Akhirnya kita akan punya output layer. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Jadi gitu. Nah, sehingga otomatis apa yang terjadi kalau signifikan perbedaan dengan machine learning adalah kalau di machine learning kita mungkin hanya menggunakan single layer ya, yang kemudian single layer itu jenisnya beda-beda. Nah, tapi kalau ini apa ya? Ya kita cuma pakai X, Y, Z ya, polanya di situ saja. Tapi kalau ini kan ini X1, ini X2, ini X3. Nanti ada Y1, Y2, Y3, ada Z1 dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan, itu yang menyebutkan yang kemudian disebut sebagai lapisan-lapisan begitu ya. Nah, ini tujuannya kalau kita baca teorinya memang digunakan ada asumsi atau keyakinan bahwa dengan cara semacam ini dianalisis dengan berlapis, harapannya akurasinya jadi lebih maksimal, ya, lebih maksimal atau tercapai lah, jadi gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi dari sini apa namanya kita akan membicarakan bahwa ternyata dari konteks yang tadi general, ini kita bisa perkuat. Jadi intinya adalah dalam satu objek ini kita mencari apa ya, menentukan feature itu dari sebuah objek data itu untuk kemudian menampilkan yang disebut sebagai hidden layer tadi. Nah, jadi hidden layer-nya harus kita proses dan kemudian kita keluarkan. Jadi semacam fitur yang sebenarnya ada di dalam objeknya, tapi kalau diproses sekali ya tidak muncul. Jadi harus diproses beberapa kali sehingga kemudian kita akan punya apa namanya feature yang tidak kelihatan yang sebenarnya itu penting jadi bisa muncul. Dan kemudian kalau semuanya sudah terhubung ya antara fitur 1, fitur 2, fitur 2 tadi ya, input layer, hidden layer 1, hidden layer 2 sama output layernya itu terhubung, maka itu disebut sebagai fully connected layer. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, kalau mungkin tidak connected, bisa saja. Jadi bisa saja. Jadi itu nanti akan menjadi klasifikasi anomali tersendiri begitu ya. Jadi ternyata tidak fully connected. Ya. Jadi tapi kalau dalam konteks deep learning biasanya nanti fully connected ini akan menjadi salah satu syarat ya agar kemudian prediksinya jadi bagus begitu. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan ya atau menjadi pentingnya tadi. Nah, tetapi dalam prosesnya kadang
fully connected layer ini bisa tidak terjadi apabila algoritma atau kita tidak bisa menghasilkan atau memunculkan tadi hasil feature extraction dalam hal ini hidden layer. Nah, tapi ternyata misalnya kita sudah proses, tapi dia tidak bisa hidden layernya nggak bisa identik gitu ya, atau tidak bisa berbeda. Contoh misalnya atau ternyata hanya bisa menghasilkan input layer gitu ya. Ya kalau semacam itu ya sudah mending kita main ke machine learning. Dia hanya bisa sampai hidden 1, hidden 2-nya nggak keluar nih, nggak bisa dihasilkan karena datanya jelek. Nah itu yang harus kita train. Jadi harus kita train ulang agar kemudian muncul di situ. Jadi itu yang menjadi penting ya agar kemudian kita mencapai ini fully connected layer. Nah, ada beberapa algoritma. Tadi yang pertama adalah kita bicara masalah convolution. Ada yang kemudian membangun yang disebut sebagai CNN atau convolutional neural network ya. Jadi ini mengadopsi konsep tadi deep learning yang multi layer tadi. Kalau di convolutional neural network itu sama sebenarnya ketika kita punya input data tertentu, maka layernya ini dibagi menjadi 5 stage kalau bahasa saya, atau 5 layer lah. Jadi yang pertama, gambar awal ini akan dibuat menjadi convolutional layer dulu, ya. Kemudian nanti yang kedua itu ada pooling layer, ya. Jadi pooling layer, jadi semacam kayak di agregat gitu atau dikelompokkan ya, secara dari fitur ini dikelompokkan yang sama model gitu. Terus kemudian nanti ada convolutional layer, dibuat lagi, dan kemudian nanti ada pooling layer sekali lagi, dan akhirnya kita punya fully connected. Nah, sehingga kita bisa menentukan atau memprediksi objek gambar tadi adalah dengan klasifikasi tertentu. Nah, CNN ini identiknya adalah terdiri dari banyak layer ya, untuk memproses dan mengekstraksi fitur dari data, dan biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk identifikasi citra satelit, citra medis, mendeteksi anomali, jadi semacam itu. Nah, jadi kalau sering lihat misalnya kalau di area lingkungan hidup ya digunakan untuk deteksi kebakaran hutan atau mungkin penggundulan lahan, itu secara otomatis menggunakan identifikasi citra satelit ya, jadi semacam itu. Jadi ini sehingga nggak perlu bantuan manusia untuk zoom in dan kemudian melihat ini seperti apa landscape-nya, jadi semacam itu. Nah ini bisa dilakukan, jadi semacam itu. Jadi intinya adalah ini sebenarnya prinsipnya sama seperti ini ya, ada input layer, hidden layer dan seterusnya, tapi di CNN dikembangkan menjadi ada convolutional layer, ada pooling layer 2 kali ya, dengan dimensi yang berbeda, dan kemudian kita punya fully connected layer. Nah, kemudian yang kedua adalah kita punya RNN ya. RNN ini adalah recurrent neural network gitu ya. Jadi namanya saja recurrent ya, jadi semacam itu. Nah, jadi recurrent neural network ini kalau tadi itu objeknya adalah image dan lainnya, maka kalau di recurrent ini biasanya menggunakan data yang dikoleksi dengan jumlah yang banyak, ya, dengan tipikal memiliki ini frequently occurring consecutive word ya, jadi semacam itu. Jadi sering dicari, sering dipakai, sering diakses dan lain sebagainya. Nah, itu model-model semacam itu. Jadi semacam itu bisa dikerjakan ya. Nah, biasanya dia nanti modelnya mirip ya, menggunakan layer-layer tadi, tapi dia mencoba untuk melakukan yang namanya recurrent neural network ya. Jadi dibuat menjadi semacam neural network dan kemudian itu bisa digunakan untuk melihat pola. Nah, jadi pola misalnya kata-kata apa atau hal apa yang sering kita searching di Google Search misalnya gitu ya. Nah, itu nanti bisa bisa dilihat di situ. Jadi semacam itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk hal itu. Bahkan bisa digunakan untuk model auto search ya. Jadi misalnya kita udah terdeteksi, biasanya kita tuh cari kata apa begitu, nah itu bisa langsung
bisa dikerjakan dari situ. Nah, di recurrent neural network ini biasanya dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan. Ya, jadi bermain di time series ya. Jadi data yang terus-menerus bertambah begitu. Dan pertambahannya itu ada korelasinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk data historis atau time series ya. Jadi bisa digunakan untuk model-model peramalan cuaca, kemudian untuk peramalan biasanya kalau di stock exchange itu harga saham, harga falas, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya digunakan juga untuk bidang Natural Language Understanding atau NLU, atau kalau di sebelumnya Natural Language Processing atau NLP. Nah, ini menggunakan pemahaman bahasa alami. Nah, biasanya digunakan untuk translasi bahasa dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai Google Translate, nah itu salah satu contoh ya, contoh bagaimana penggunaan RNN gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi bukan menggunakan algoritma sederhana misalnya search and find kemudian ditampilkan, tapi benar-benar dipahami konteksnya dan kemudian nanti ditranslasi juga dengan konteksnya. Meskipun ya belum sempurna gitu ya. Atau kalau teman-teman biasanya pakai Google Kamera, nah kemudian Google Kamera itu bisa menerjemahkan bahasa asing yang ada di dalam spanduk atau poster gitu. Nah, itu menjadi bahasa yang mudah yang kita tentukan. Nah, itu contohnya itu juga menggunakan RNN. Jadi semacam itu. Nah, ini juga perlu kita pahami. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya long short term memory. Ya, jadi ini agak berbeda. Jadi di sini biasanya memang menggunakan metode yang agak lebih kompleks ya. Nah, ini ada beberapa komponen atau feature penting. Jadi ada input, kemudian ada output, kemudian ada nonlinearitas, dan juga ada vector operation. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi di sini tetap sama menggunakan hidden state ya, kemudian juga menggunakan child state ya atau fitur yang tadi digunakan, dan kemudian nanti kita menggunakan model karena ini long short term memory, maka biasanya menggunakan ini model memori dari sebelumnya. Nah, jadi digunakan sebagai jadi semacam kita menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Jadi semacam itu. Nah, sehingga nanti setiap kita sehingga ketika sudah mendapatkan update memorinya, nah nanti memorinya itu digunakan untuk sebagai memori awal lagi untuk memprediksi yang berikutnya. Nah, jadi ini long short term memory network ini berusaha agak lebih growth gitu ya. Jadi algoritmanya itu bisa menghasilkan suatu model prediksi yang tumbuh atau berkembang sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini prosesnya semacam itu. Makanya di situ ada proses di mana ketika kita punya child state dan hidden state, itu nanti akan diproses ya melalui Sigmund layer. Ya, di sini kalau ini nyebutnya Sigmund layer dengan notasi sigma semacam ini, dan kemudian nanti ada tan layers ya, kemudian nah kadang ada juga ini yang menarik, ada namanya bias ya. Bias itu kondisional yang direkam sebagai fitur yang mempengaruhi suatu prediksi tertentu. Jadi gitu. Jadi misalnya kemarin malam diprediksi hujan gitu ya, tapi pagi ini. Tapi ternyata ada biasnya karena kadang ada faktor lain yang menyebabkan sehingga mungkin hujannya ya tergeser ke sore gitu, atau mungkin yang lain karena terjadi perubahan kecepatan angin yang berhembus misalnya semacam itu. Nah, itu bias ya, kondisional. Nah, biasanya nanti akan ini sangat lebih lebih adaptif ya, lebih growth gitu. Jadi tidak saklek kalau bahasa saya. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, ini biasanya dipakai di banyak tempat yang areanya seperti itu. Nah, ini sama, ini tipenya masih di recurrent neural network, sangat mengandalkan data historis dan time series. Nah, kemudian ini termasuk algoritma yang kompleks ya. Dan ini menariknya nih, karena tadi long short memory, jadi dia bisa mempelajari informasi yang datasetnya itu atau time series-nya itu panjang sekali atau lama sekali. Ini semacam. Jadi misalnya kayak
kemarin saya baca ada LSTM untuk memprediksi kapan terjadi pandemi berikutnya. Ya. Jadi dia punya data ngumpulin pandemi-pandemi yang terjadi sejak tahun 1800-an begitu. Nah, ternyata dia bisa prediksi ya, tahun ini kita punya COVID, nanti tahun berapa lagi mungkin akan terjadi lagi berdasarkan time series-nya tadi. Jadi semacam itu. Nah, itu sangat mungkin juga. Nah, ini kan menarik ya. Jadi kalau misalnya kita punya, apalagi di wilayah perkotaan gitu ya, ketika kita punya data, pasti punya data yang sifatnya time series dan jangka panjang, ini kita bisa dekati dengan analisis seperti ini. Jadi semacam itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ya, seperti speech recognition. Nah, ini biasanya digunakan untuk perintah-perintah otomatisasi motor, mobil, kendaraan atau yang lain gitu. Kemudian untuk menjembatani antara speech to text application, ya, kemudian aplikasi yang melakukan music composing, kemudian juga ini pengembangan di bidang obat-obatan ya atau farmasi. Ini juga sangat membutuhkan deep learning, jadi semacam itu. Jadi kalau setahu saya misalnya kalau di farmasi itu obat gitu, obat batuk itu kan setiap ada efek samping atau sesuatu yang muncul setelahnya, baik dia sembuh atau bagaimana, itu kan terekam. Nah, nanti itu menjadi bahan untuk pengembangan obat berikutnya. Jadi kita bisa menggunakan LSTM ini untuk memprediksi komposisi mana yang di masa depan itu memiliki potensi sebagai obat yang tanda kutip manjur atau obat yang dia punya potensi apa namanya mendapatkan apa ya efek samping tertentu. Tadi semacam itu. Nah, bisa jadi kalau di beberapa perusahaan farmasi itu kadang dengan existing obat yang ada, dia bisa membuat semacam model prediksi itu nanti digunakan untuk membuat obat baru untuk penyakit baru dengan komposisi obat yang existing. Nah, itu juga bisa menggunakan LSTM ya, jadi semacam itu. Saya kemarin tidak terlibat sih, tapi ketika dipresentasikan saya sempat melihat ada beberapa perusahaan farmasi besar ya di Indonesia itu yang sudah mulai bermain menggunakan semacam ini untuk melakukan composing meeting ya, jadi semacam apa namanya komposisi obat di masa depan ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian nah, ini berarti nah, kemudian ini LSTM ya, jadi semacam itu. Kemudian, nah ini ada yang namanya self-organizing map. Nah, ini adalah algoritma di level unsupervised yang dia itu menggunakan konsep tadi layer, input layer dan hidden layernya itu, tapi untuk menganalisisnya layer-layer tadi itu dibuatkan metrik bobot atau weight matrix ya. Jadi dibuat metrik bobot untuk memberikan nilai ya. Jadi nilai dari setiap layer tadi yang ditemukan, dan kemudian bobot itulah nanti yang dihitung untuk menentukan polanya, sehingga nanti kita akan punya pola karena dia bobotnya mirip atau mendekati, maka otomatis dia akan terorganisasi secara otomatis ya, secara sendirinya. Jadi ketika dia ada bobot yang mirip, berarti dia akan mendekat. Kalau ya dia jauh, ya berarti dia tidak akan jauh gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, kemudian algoritma ini biasanya digunakan untuk membuat visualisasi data secara mandiri. Ya. Jadi digunakan untuk membantu penggunaannya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi menarik ya, karena biasanya ini bisa digunakan untuk misalnya di area-area data geospasial, kemudian mungkin data-data yang mirip lah, yang mirip-mirip cirinya tuh bisa di mapping gitu ya. Jadi kalau bahasa saya gitu, di mapping. Mapping itu ya bisa di mapping berdasarkan lokasi kalau geospasial, atau mapping berdasarkan kategori tertentu. Nah, semacam itu.
Nah, ini menjadi menarik. Nah, kemudian di sisi teknologi untuk menggunakan deep learning itu sudah banyak sekali tools-nya ya. Selain kita masih bisa pakai Google Colab ya, seperti machine learning kemarin. Tapi yang biasanya digunakan ini ada yang menggunakan TensorFlow, nah, semacam itu. Kemudian ada yang menggunakan K2, kemudian ada yang menggunakan Theano, kemudian ada yang menggunakan Keras gitu dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak. Dan ini semuanya mostly open sources ya. Nah, kalau kita lihat secara secara mapping gitu ya. Jadi kalau kita bicara deep learning, nah ini banyak sekali nih beberapa yang bisa kita gunakan. Jadi ada yang menggunakan deep learning tapi di running di big data, nah, menggunakan MapReduce, ini bisa menggunakan deep learning 4G, menggunakan H2O, kemudian Spark ML, kemudian bisa menggunakan Flink dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kalau kita ada di area big data, ya, menggunakan engine big data. Tapi ada juga yang menggunakan GPU. Nah, GPU ini biasanya digunakan untuk data-data yang densitasnya tinggi ya, seperti image, peta. Nah, itu menggunakan platform GPU. Jadi dia tidak menggunakan big data, menggunakan MapReduce dan Hadoop gitu, tetapi dia menggunakan teknologi GPU yang memang diklaim jauh lebih cepat ya untuk proses-proses semacam itu. Makanya nanti menggunakan TensorFlow, K2, kemudian Theano dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti bisa dipelajari ya, jadi semacam itu. Nah, oke. Nah, itu kira-kira overview dari penggambaran dari deep learning-nya, ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata kalau pakai algoritma ini berarti case-nya harus seperti ini dan seterusnya. Ya, jadi semacam itu. Nah, mungkin saya akan coba kasih use case sedikit ya. Jadi ini kebetulan saya juga sedang riset ini, masih ongoing, masih berjalan, tapi berjalannya tidak terlalu kencang ini. Sebentar. Selamat pagi Pak Mardhani. Silakan. Mohon maaf. Nah, ya, boleh sambil jalan, boleh tanya, silakan. Terima kasih Pak. Barangkali sedikit memperjelas lagi kategori deep learning arsitekturnya, arsitektur deep learning antara supervised dan unsupervised itu tadi. Menurut Bapak itu sejauh mana sih masing-masing kategori tadi memiliki akurasi atau ketepatan terhadap hasil yang dikeluarkan begitu Pak di masing-masing kategori tadi? Ya, sebenarnya kalau kita bicara akurasi ya, ini kata-kata kuncinya mungkin lebih ke akurasi. Itu sangat tergantung pertama itu pada dataset. Jadi dataset itu begini, datasetnya berkualitas apa tidak. Jadi datasetnya itu bagus apa tidak. Nah, nanti di use case yang nanti akan saya sampaikan berikutnya nanti akan kelihatan itu apa efeknya. Karena begini, kadang kita beranggapan bahwa wah kalau kita pakai algoritma yang makin advance itu makin akurat. Ternyata enggak juga. Jadi gitu. Jadi pertama datasetnya harus bagus dulu. Jadi misalnya datasetnya katakanlah gambar ya. Tapi kalau gambarnya itu kualitasnya tidak sama, dalam artian ada yang dipotret pakai HP, ada yang dipotret pakai kamera serius gitu ya, ada yang pakai kamera yang high density dan lain sebagainya, itu pasti berbeda. Dan itu yang mempengaruhi performa sebenarnya dari mesin learning atau deep learning-nya malahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Itu pertama. Nah, kemudian kalau misalnya datasetnya udah nggak ada masalah, semuanya kita anggap sudah berkualitas semua gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Yang kedua problemnya adalah yang akurasi itu adalah kita salah milih algoritma. Nah, jadi kita tergesa-gesa untuk ngambil algoritma ini untuk dipakai, tapi kita sebenarnya kurang memperhatikan kecocokan antara fitur yang ada dalam dataset tersebut dengan algoritmanya. Nah, jadi semacam itu. Nah, kita harus sebenarnya kalau saya sarankan kita harus analisis dulu. Jadi jangan tergesa-gesa ngambil algoritma tertentu. Belum tentu dataset seperti misalnya tadi gambar mobil gitu ya, itu tidak selalu menggunakan tidak misalnya kalau gambar mobil ya, kalau pakai LSTM pasti hancur itu. Jadi semacam itu. Jadi semacam akurasinya pasti jelek banget.
makanya tadi saya sampaikan ada beberapa harus disesuaikan. Jadi misalnya kalau gambar, bentuknya gambar, kemudian dia high density, ya maka convolutional neural network itu cocok gitu ya. Tapi kalau dia time series dan time seriesnya itu punya ciri dia ada hubungan satu sama lain, kayak cuaca itu kan time series datanya, tapi ada hubungan satu sama lain karena di situ ada isu perubahan iklim, ada perubahan macam-macam. Nah itu berarti cocok pakai LSTM, jadi semacam itu. Nah itu yang harus dianalisis. Nah kalau saya sarankan, misalnya itu digunakan dalam tesis, memang baiknya itu berkonsultasi ya kepada dosen, misalnya begitu, atau minimal cari referensi. Jadi kita cari referensi jurnal atau paper pendukung itu dalam konteks untuk mengetahui nih state of the art-nya. Oh ternyata kalau tipikal datanya seperti ini, berarti cocoknya adalah metode ini. Nah itu yang kedua, jadi kecocokan. Jadi simpelnya saya punya jenis daging seperti ini, nah kita siapin ini kita harus milih pisau yang tepat gitu ya, jangan yang penting pisau gitu ya, jadi semacam itulah. Nah itu nanti itu yang harus diperhatikan. Biasanya evaluasinya itu. Yang ketiga adalah prosesnya. Nah kita kadang sudah tepat, datasetnya bagus, algoritmanya udah tepat, tapi ternyata proses di misalnya menjalankan deep learning atau machine learning-nya tidak tepat. Contohnya tadi, kalau kita lihat itu kan ada yang memang dia membutuhkan menjalankan machine learning atau deep learning itu di big data. Nah, jadi kalau di big data berarti dia datanya itu sebenarnya data-data yang sifatnya itu tadi bukan berbasis high density ya, atau tidak membutuhkan proses yang sangat intensif gitu. Jadi misalnya dia jumlahnya cuma banyak lah, tapi tidak sangat khas gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi contohnya tadi di sini ya, saya buka lagi yang di mappingnya ini. Nah nih, jadi kadang gitu. Nah kalau kita punya gambar citra yang high density, yang butuh tools yang sangat advance ya, berarti kita butuhnya GPU. Jadi kita harus running di GPU. Maka nanti otomatis karena pakai GPU ya kita harus pakai TensorFlow, harus tepat gitu ya. Jadi kadang kesalahannya di sini. Jadi saya punya image tapi di running di MapReduce di big data environment, ya nggak akan berhasil dengan baik begitu. Jadi itu salah satu problemnya. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya tadi seberapa jauh akurasinya, kalau bagi saya semua algoritma ini punya peluang menghasilkan akurasi yang sebaik mungkin. Cuma problemnya tadi, ada di 3 tadi. Jadi di kualitas dataset, kecocokan dataset dengan algoritmanya, dan yang ketiga adalah prosesnya yang harus pas begitu. Nah, kira-kira gitu. Moga-moga menggambarkan ya. Ada lagi mungkin? Pak. Ya Pak, barangkali Pak, mohon diluruskan pemahaman saya juga katanya dengan supervised dan unsupervised ini juga. Ketika supervised kategori supervised ini kita terapkan, artinya di situ kan ada unsur bisa dibilang kalau bahasa saya itu intervensi manusia. Benar. Di dalam memasukkan dalam proses itu sendiri. Sementara kalau unsupervised itu fully automated atau istilahnya suka-suka mesin lah gitu. Artinya barangkali kalau dari segi akurasi, kalau penangkapan saya, barangkali di supervise itu bisa dikatakan akurat karena di situ ada tolak ukur yang distandarkan berdasarkan penilaian manusia sebagai faktor yang mengintervensi di dalam situ. Sementara kalau di unsupervised barangkali itu kan mesin gitu ya. Artinya kan keakurasian mesin itu belum tentu juga dianggap sebagai keakuratan yang dianggap manusia itu sebagai suatu nilai akurasi begitu Pak. Apakah dengan demikian Pak? Nah, sebenarnya ada benarnya, ada juga yang sedikit misleading ya. Jadi gini, mungkin saya akan jelaskan gini. Jadi di dalam tadi isu dataset tadi, kualitas dataset. Jadi peran dari supervise atau orang ahli atau siapapun ya yang dia itu nanti melakukan sebenarnya peran dari supervise-nya itu dia tidak melakukan verifikasi atau validasi malahan. Dia malah di awal proses yaitu menentukan label sebenarnya atau menentukan feature. Jadi semacam itu. Jadi dia tidak akan mengevaluasi atau memvalidasi di akhir. Jadi biasanya dia misalnya kita udah siapin dataset. Nah, dataset misalnya ini dataset citra satelit. Nah, nanti
saya akan minta, misalnya saya punya 1 juta data foto satelit gitu ya, saya ambilkan katakanlah 30%-nya, saya minta teman-teman saya di geografi misalnya gitu, untuk kemudian menandai, menurut ahli gambar seperti ini itu menunjukkan apa. Nanti kayak gitu. Nanti akan kasih keterangan di situ. Nah, itu perannya expert di situ. Nah, peran expert ini kalau dalam kacamata machine learning dan deep learning sebenarnya kita ingin menangkap knowledge dari expert yang nanti ditanamkan dalam machine learning atau deep learning. Jadi semacam itu. Nah, sehingga ini juga bahaya. Kadang kalau di tesis terjadi, saya sering nanya ke mahasiswa, itu yang melabeli siapa, expertnya siapa? Jawabannya selalu begini, teman saya. Nah, temannya siapa? Teman saya itu teman kos. Nah, klasifikasinya sesuai nggak? Ya enggak, itu juga mahasiswa tapi di mahasiswa. Nah, udah kacau. Jadi meskipun itu dilabeli manusia, tapi kalau profilnya manusianya itu tidak kompeten, tidak sesuai dengan bidang yang nanti akan dilabeli, ya jadi misleading gitu, jadi diragukan, jadi semacam itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya. Jadi semacam itu. Jadi sebenarnya konteksnya di situ, supervisinya jadi gitu. Nah, kalau itu sudah, nah nanti baru kemudian dijadikan sebagai baseline atau landasan bagi algoritma untuk menentukan prediksi ke depan, kan semacam itu. Itu yang namanya supervise. Nah, kalau yang unsupervised, perannya orang di mana? Dia tidak melakukan labeling, jadi dia hanya malah di akhir nanti. Jadi biarkan algoritma yang menentukan fiturnya yang tertangkap apa, kemudian nanti disajikan hasilnya seperti apa. Nah, nanti si supervise orangnya ini hanya menggunakan hasil itu untuk prediksi berikutnya. Jadi memang dia tidak punya kesempatan untuk tanda kutip ya, untuk terlibat dalam proses pembuatan modelnya. Jadi semacam itu. Nah, verifikasi atau validasinya itu nanti didasarkan tidak lagi berdasarkan persepsi orang, tapi ukuran. Nah, sebenarnya pertemuan berikutnya ya, saya akan jelaskan bahwa untuk mengukur akurasi atau ini hasil prediksinya atau AI-nya itu bagus apa tidak, itu ada ukuran saintifiknya, bukan orang, bukan persepsi orang. Jadi bukan orang yang disuruh menilai, bukan. Tapi nanti ada semacam akurasi skor, ada MSE, ada F1 score. Nah, itu yang nanti dipakai sebagai ukuran bahwa itu bisa diterima apa tidak. Jadi bukan orang yang menjudge gitu ya, jadi semacam itu. Nah, itu kira-kira jawaban gambarannya semacam itu sebenarnya. Jadi hati-hati. Jadi kalau di penelitian, kadang di penelitian sosial ya, saya kadang melihat itu di ada di awal itu ada interview expert, dibuat instrumen penelitiannya, diuji oleh orang juga gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu agak beda kalau ini tidak seperti itu. Iya, Pak. Ya, dan itu menjadi problem klasik juga ketika ya ini konteksnya tadi adalah soal bagaimana melabeli gitu katakanlah. Katakan kita butuh expert justice gitu ya, Kak. Expert judgment. Nah, seperti itu. Barangkali justifikasi setiap orang walaupun sesama expert itu akan menjadi berbeda, Pak, dan itu akan berpengaruh di outputnya nanti. Nah, itu pripun ya, Pak? Karena itu kan unsur subjektivitas masih ada di situ. Iya, makanya makanya itu mahal sekali. Jadi di dunia belum ke AI ya, penyedia dataset itu pekerjaan paling mahal sebenarnya dibanding artificial intelligence-nya. Karena benar yang disampaikan tadi, karena yang mahal itu adalah expertnya ini. Nah, jadi dan lebih penting lagi expert yang netral ya, yang benar-benar dia scientific gitu. Nah, tidak memasukkan unsur subjektivitasnya ke dalam dataset gitu ya. Jadi yang nanti akan mempengaruhi banyak hal. Nah, jadi memang dan ini selama ini kalau saya lihat itu yang masih sangat kurang di kita, bahkan di kampus kita sendiri maupun di Indonesia itu juga hampir nggak ada. Itu semua dataset yang bagus itu ada di luar semua itu. India itu provide dataset semacam itu. Jadi memang kayak kalau kita sekarang bukan LIPI ya, BRIN ya. Di BRIN itu ada satu kelompok orang yang memang dia itu peneliti, tapi bukan peneliti yang harus menemukan obat gitu enggak, tapi dia misalnya orang kesehatan yang memang dia bertugas melabeli secara ekspertis gitu. Jadi gitu. Nah, itu yang kita nggak punya. Nah, nanti saya ceritain di tempat saya juga yang riset terakhir ini juga mengalami hal yang sama. Bahkan saya minta
kelompok dokter ya untuk melakukan labeling itu juga miss-nya ternyata banyak sekali. Jadi tadi bukan hanya subjektivitas, bahkan error rate-nya itu tinggi sekali. Bahkan expert loh ya, kita anggap expert sekarang. Nah, jadi ya itu yang terjadi. Jadi itu memang problem klasik. Nah makanya kalau kita kembali ke tema ini digunakan untuk penelitian, maka penting sekali nanti di bab 4 mungkin ya, di bab 4 itu di metode itu harus disampaikan. Kalau kita menggunakan expertnya itu spesifikasinya harus disebutkan. Jadi harus jelas gitu, siapa orangnya. Mungkin kalau nama bisa dianonim ya, tapi minimal dia profilnya seperti apa. Sehingga kita punya ekspektasi. Oh, berarti kalau profilnya kayak gini, oke lah. Berarti nanti mungkin kalau dapat akurasi 70% itu oke gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang saya juga terjadi sekarang itu untuk ujian nasional gitu ya di Kementerian Pendidikan itu, expertnya itu bahkan ya guru-guru teladan nasional. Ada 100 orang. Kita suruh ngoreksi jawaban siswa yang benar itu loh. Itu digunakan model yang kita dapatkan untuk memprediksi itu masih di level di bawah 60%. Jadi ya ini yang benar siapa gitu ya. Nah, itu kan jadi masalah ya. Padahal sudah loh ya. Sudah orang-orang terbaik ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu juga itu juga ternyata memang problematikanya di situ. Dan itu kalau bahasa orang-orang big data gitu, kalau di teman-teman saya itu namanya ini dirty work gitu ya. Jadi dia yang benar-benar harus bisa menempelkan. Jadi itu investasi jangka panjang ya. Jadi kalau kita udah punya base dataset yang bagus, ke depan itu itu bagus banget. Nah, jadi ya gitu kira-kira. Jadi itu memang masih jadi challenge lah untuk kita semua. Jadi kira-kira gitu. Jadi nanti hati-hati di dalam proses penelitiannya. Jadi kalau memang tapi kalau kita oke lah ya, kalau di Indonesia itu masih ada toleransinya. Jadi kalau datasetnya itu dilabeli rekan sejawat yang kita percaya gitu, kita masih oke lah ya. Ya tapi kalau kita mau kejar memang scientifically itu akan jadi masalah. Oh ya, jadi ingat, ini ada satu jurnal Q1 yang under review itu sama. Itu saya dikejar datasetnya itu harus dikirim dan siapa yang melabeli. Wah, bayangkan. Jadi, nah itu contoh ya, contoh real. Wah, itu juga oke, itu dataset kemarin itu yang labeli, agak gimana itu jadi kadang technically prosesnya analisis kita tuh sudah sangat baik, tapi permasalahan datasetnya itu nggak berkualitas ya jatuh juga nanti. Jadi semacam itu. Nah itu gambarannya kayak gitu. Ada lagi mungkin silahkan. Jadi, terima kasih, ini pertanyaannya bagus banget. Ini memang itu problem. Jadi memang ini ya, saya juga ini tadi kemarin sempat diskusi sama itu teman yang ngembangin Genus itu juga sama. Jadi sebenarnya jangan terlalu berekspektasi bahwa semua hal yang menggunakan AI itu mendekati akurasi real ya. Jadi 100% itu hampir impossible. Karena tadi jadi datasetnya itu data modelnya itu kan diambil di masa lampau dan kalaupun supervised tadi keterbatasannya orangnya semacam itu. Jadi itu masih menjadi kalau bahasa paper itu dark side-nya AI itu di situ. Jadi jangan juga sih sebenarnya jangan terlalu istilahnya mendewakan gitu ya. Jadi ya ini sesuatu yang bagus banget tetapi masih ya itu malah menjadi kalau bahasa kita di penelitian ya dark side-nya itu jadi arah penelitiannya nanti kita coba jadikan lebih cerah gitu jadi semacam itu. Oke ya. Baik, sambil jalan boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya kembali. Ini sambil saya siapkan presentasi yang kedua ini. Saya gedein. Ini mohon maaf mungkin tidak terlalu sangat perencanaan wilayah kota, tetapi untuk memberikan saja sih pengalaman lah bagaimana kita melakukan penelitian tentang menggunakan deep learning ya. Ini yang saya sedang kerjakan. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya masih terkait dengan COVID-19, jadi sebenarnya itu. Ini sebenarnya sudah mulai sejak pertengahan tahun lalu. Nah, sampai sekarang itu masih kendalanya sangat besar sekali untuk masuk ke deep learning ya. Nah, kita punya ya Genus ya, pakai electronic nose, tapi untuk deteksi COVID, untuk menggantikan screening. Nah, waktu itu kita punya ide yang lebih, ya kita anggap lebih aneh gitu kalau bahasa kita, dan lebih menantang. Jadi kayak gitu. Nah, ini idenya adalah ya kita ingin terlibat dalam proses bagaimana
setiap orang itu bisa sebisa mungkin secara mandiri bisa melakukan tes screening COVID, jadi ya, tanpa harus datang ke suatu lokasi fasilitas kesehatan atau apa dan harus diperiksa secara khusus, bahkan kalau bisa di rumah juga bisa, begitu ya. Nah, dan ternyata banyak sekali cara untuk mendeteksi ini, jadi gitu ya. Tapi memang kalau di dunia kedokteran kita nggak mungkin masuk ke area alat kesehatan, karena kalau alat kesehatan itu punya tadi, makanya kita juga bisa belajar ya dari dunia kesehatan itu bagus. Setiap inovasi alat kesehatan itu selalu pertama ada kode etiknya, ada ethical clearance-nya, ada standar yang harus dipenuhi. Nah, itu bagus menurut saya. Karena apa? Karena jadinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang menjadi, kalau kita kan nggak, kalau di ilmu komputer itu ya asal kita nyoba aja nggak apa-apa. Jadi macam itu kan. Jadi mungkin nggak tahu di perencanaan wilayah kota gimana. Kira-kira harus izin ke Bapeda apa enggak gitu saya. Kan belum tentu ya. Jadi semacam itu. Jadi waktu itu sempat ya kami di awal-awal tuh pernah sempat berpikiran bahwa ini akan kita apa istilahnya kita coba urus gitu agar menjadi alat kesehatan ya sehingga bisa diterima. Tapi ternyata begitu disodori checklist persyaratannya ya mundur teratur karena memang sulit sekali gitu ya. Dan contohnya tadi nanti di fase uji gitu misalnya kita harus melibatkan sekian banyak dokter, kemudian sekian banyak pasien, sekian banyak daerah, wah jadi itu costly sekali, jadi itu mahal sekali. Jadi benar sekali tadi yang memperkuat tadi yang saya sampaikan bahwa untuk hanya menghasilkan dataset yang nanti digunakan untuk membuat data model itu biayanya mahalnya minta ampun. Jadi semacam itu. Jadi itu yang menjadi kesulitan. Makanya alat-alat kesehatan itu kan mahal ya. Jadi selain ya mungkin dikorupsi, tapi secara produksinya itu untuk mengembangkan sendiri itu juga mahal sekali. Jadi semacam itu. Nah, waktu itu kami mencari cara bagaimana kemudian dari kacamata kita bisa mengembangkan dan menggunakannya untuk hal tersebut. Dan ternyata di sana itu banyak banget ya. Ada yang menggunakan ini lucu ini apa ya? Saya lupa nama inovasinya. Dia mengklaim hanya menggunakan 1 titik darah dan kemudian dia langsung bisa mendeteksi semua jenis penyakit. Nah, tapi ternyata setelah dia berjalan dapat investasi besar-besaran jadi startup gitu, ternyata dia fake, dia nipu. Jadi sebenarnya idenya bagus, dia hanya butuh satu titik darah gitu, seperti kita kalau tes darah, tes gula darah di rumah gitu ya. Nah itu bisa mendeteksi. Nah kemudian ini ada juga saliva tes, ini juga sudah masuk ke Indonesia kalau tidak salah, Kalbe atau Indofarma ya, saya lupa. Kalbe kalau nggak salah. Jadi dia menggunakan air dikumur-kumur, kemudian dikeluarkan, kemudian nanti dites spek, nah nanti akan kelihatan. Nah seperti Genus juga ada Breathonics ya, ini dari Singapura, NTU atau NUS saya lupa. Nah ini juga menggunakan hal yang sama. Jadi deteksi semacam itu. Dan di belakangnya semuanya melakukan screening. Nah waktu itu kami bikin namanya tim AI. Tim AI itu sebenarnya idenya adalah aplikasi nanti, aplikasi berbasis smartphone gitu, yang bisa memotret objek yang kita sarankan, kita inginkan, dan kemudian menggunakan objek atau feature tersebut, image tersebut, untuk kemudian kita gunakan sebagai screening COVID-19. Tapi perjalanannya tadi, kita tidak alat kesehatan, karena tadi tidak kuat untuk mengikuti proses yang berjalan di proses di kedokteran. Nah, idenya simpel. Jadi kami menemukan banyak sekali artikel yang membahas bahwa ternyata bentuk dari lidah itu menunjukkan kesehatan seseorang. Jadi semacam itu. Jadi menarik. Jadi gitu. Jadi dan itu ternyata sudah berkembang. Ada namanya tongue image analysis. Jadi kita menggunakan menjulurkan lidah dan kemudian nanti difoto dan kemudian dianalisis feature yang ada dan kemudian kita bisa menentukan apakah dia itu modelnya apa, punya gejala apa dan seterusnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di perencanaan wilayah kota, di kepalanya juga membayangkannya jangan hanya kesehatan ya, tapi bisa, oh berarti kalau image, berarti mobil bisa. Mungkin untuk apa, ini kemarin agak berhenti, itu juga kemarin ada mahasiswa S3 ilmu komputer, itu untuk jadi feature di autonomous car,
Jadi kan kalau di autonomous car itu kan ada kamera. Nah, kamera itu nanti mendeteksi atau memotret rambu-rambu lalu lintas. Nah, nanti kalau dia memotret tanda ini, automatically nanti mobil itu akan dikondisikan sesuai dengan rambu lalu lintasnya. Jadi semacam itu, secara otomatis dan secara autonomous. Nah, itu juga bisa digunakan. Ini bisa juga digunakan untuk plate number ya, jadi memotret nomor kendaraan misalnya gitu. Kemudian ya macam-macam, crowd analysis, dan kemudian mendeteksi wajah seseorang di dalam kerumunan, itu juga sangat sangat possible gitu. Jadi apa namanya sangat memungkinkan. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, salah satu kenapa tergerak untuk di lidah ini ya karena saya pikir semua orang punya dan tidak harus kita melakukan pengambilan spesimen tertentu ya dari tubuh untuk melakukan pemeriksaan. Nah, idenya simpel. Jadi sebenarnya ternyata yang namanya lidah ini, nah ini sebagai gambaran ya, itu dari gambar lidah semacam ini nanti kita bisa potret dan kemudian kita bisa dapatkan feature yang sangat banyak sekali. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi ya, tapi ini sebenarnya di pemrosesannya juga kelihatan. Jadi dari gambar lidah semacam ini, nanti kita bisa mendapati pola. Nah, ini pola. Ini namanya input layer tadi. Jadi ternyata ada pola di mana bagian tertentu itu cerah gitu ya. Ada bagian tertentu itu yang tanda kutip punya bercak gitu. Ada yang di sini mulai terlihat menghitam gitu dan lain sebagainya. Dan kemudian kita dengan menggunakan model image processing itu bisa kemudian membuat ini batasan-batasan dari luas gejala tadi. Dan itu kalau kita mainkan lagi untuk mendapatkan hidden layer, kita bisa mainkan skalanya dan kemudian kita drone gambarnya, akhirnya kita punya pola-pola yang sangat-sangat kecil, tetapi ada pola yang sangat-sangat menonjol. Nah, di semacam ini. Jadi ini yang kelihatan di semacam itu. Nah, itu ciri modelnya. Nah, yang kita buat adalah waktu itu sama. Jadi kita mencoba mungkin ini saya copy paste biar kelihatan gede gitu, biar nanti terlihat. Sorry, ini agak editing. Saya ingin jelaskan dulu yang ini. Jadi biar agak lebih detail terkait dengan deep learning-nya. Nah, jadi deep learning-nya nanti digunakan sebenarnya. Kenapa kami pakai deep learning? Karena tadi kita berpikir bahwa dari gambar original ini, hopefully bisa sampai sini, menjadi output layer semacam ini. Jadi gitu. Nah, caranya adalah seperti apa? Nah, kita butuh deep learning yang punya kemampuan untuk men-slicing atau mendetailkan layer-layer tadi, dari objek ini, dan kemudian dari layer itu bisa ketahuan polanya, pola tertentu. Nah, tentu saja tadi pertanyaannya, nanti metodenya yang cocok apa? Nah, pertama karena ini modelnya adalah gambar, ya. Kemudian ini ada urusannya dengan kesehatan yang tidak mungkin kita menggunakan model unsupervised, gitu ya. Kita butuh pengetahuan medis dari orang lain untuk memberikan label dari datanya atau simptomnya, maka kita memilih ini sebagai supervised learning, gitu ya. Makanya kita mengambil the convolutional atau turunan dari convolutional neural network. Nah, jadi nanti kita kembali ke sini lagi. Nah, yang kita lakukan apa? Tentu saja tadi, pertama kita harus koleksi dulu nih data setnya atau data collection. Nah ini sama tadi problemnya. Untuk bisa mendeteksi tadi, maka yang kita butuhkan adalah gambar lidah orang sehat, ya, dan orang dengan berbagai gejala COVID, kan gitu. Nah, jadi kalau yang dikumpulkan itu data setnya orang yang sehat saja, ya otomatis hanya bisa untuk mengklasifikasi atau mendeteksi orang yang sehat saja. Nah, meskipun nanti bisa main rekursif ya. Jadi kalau gambar lidahnya itu cirinya tidak seperti yang ada dalam sistem kita atau model kita, ya otomatis dianggap saja dia suspek. Tapi kan juga berbahaya gitu ya, dari semacam itu. Nah, waktu itu kami disarankan dengan dua cara. Jadi menggandengkan antara gambar lidah dari orang yang kena COVID dan tidak kena COVID, dan kemudian ditambahkan dengan feature tambahan, yaitu dari data screening, yaitu suhu, gejala, apa yang dirasakan, dan seterusnya. Sehingga nanti gambar ini, misalnya kita punya gambar dengan pola semacam ini sebenarnya miliknya orang dengan kondisi katakanlah dia misalnya sehat, tapi suhunya berapa, di range berapa,
dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat klasifikasinya itu multi-layer gitu ya. Nah, itu kita kumpulkan menjadi dataset. Nah, ini fasenya adalah mengumpulkan dataset. Tadi, ini diskusi yang tadi ya. Ini kalau nggak bagus, mau pakai model The Convolutional Neural Network atau CNN, nggak akan bagus prediksinya. Jadi itu pengalaman saya semacam itu. Maka kita harus berjuang atau bermain dengan itu, dengan menggunakan model itu. Jadi ini caranya gimana? Nah, caranya adalah ya kita bikin aplikasi. Kalau yang sehat gampang ya, kita tinggal sebarkan aplikasinya secara voluntary, kita minta untuk screening gitu ya. Bahkan kita bikin suatu waktu itu kita gunakan di satu organisasi, nanti orang-orang di dalamnya itu secara rutin memeriksakan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah gambar lidah yang punya ciri-ciri COVID, yang terkena COVID. Nah, ini agak sulit karena untuk masuk ke sana, untuk mendapatkan sampel datanya ini, nah, kita harus masuk ke alat kesehatan tadi. Jadi gitu. Wah, ini agak sulit. Nah, akhirnya waktu itu kita eksperimen base gitu ya, sangat terbatas waktu itu. Waktu itu masih tinggi-tingginya. Kita sebenarnya bekerjasama juga dengan Pak Prof. Kuat itu. Kita minta izin untuk dihubungkan dengan DRS Bayangkara, dan kemudian kita dapat satu kontak dokter, dan kita minta tolong untuk istilahnya itu hanya voluntary untuk bisa mendapatkan data yang di anonymous gitu, dan kemudian kita bisa dokternya itu yang kemudian menandai bahwa ini miliknya pasien COVID gitu, jadi semacam itu. Nah, itu kan cara yang baru satu dokter kan gitu, jadi semacam itu, dan itu sangat terbatas sekali, tentu saja sangat terbatas. Nah, yang terjadi adalah setelah data terkumpul, katakanlah data terkumpul, kita juga masih membutuhkan ini, data cleaning dan preparation. Jadi data ini juga perlu kita cek ya, kualitasnya bagus apa tidak. Jadi kalau misalnya gambarnya tidak sangat bagus ya kita harus ulang gitu. Karena ini kan butuhnya presisi. Jadi kualitas datanya tadi. Dan kemudian kita labeli ya. Kita labeli itu ya tadi, kita beri dokter, kita minta untuk sebagai expert untuk melabeli bahwa ini datanya pasien COVID atau tidak, atau dengan gejala tertentu atau simptom kedokteran tertentu. Nah, ini yang sulit. Jadi sebenarnya ini yang paling berat itu. Ini yang menjadi menjadi poin. Dan ini flow-nya bisa kelihatan ya. Bahkan kita punya data collection sangat banyak. Kalau tanpa cleansing preparation yang baik, annotation yang baik, otomatis training modelnya juga tidak akan baik gitu. Nah, sehingga nanti yang algoritma konvolusional atau dekonvolusional yang kita pakai ini digunakan untuk membuat data modelnya ini. Nah, data model ini tugasnya simpel sebenarnya. Cuma mengklasifikasi kedua area, positif atau negatif. Itu aja udah luar biasa sulit ya. Jadi semacam itu. Dan kemudian nanti perlu data uji dan kemudian data validasi. Nah, ini prosesnya dengan dukungan teknologi yang sangat banyak, dan ini tidak bisa next finish gitu ya, tapi benar-benar di custom gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, ini teknologinya cukup banyak. Tadi kan saya sebutkan ya, ada real time face detection-nya, tongue detection-nya, recognition-nya, macam-macam. Nah, ini karena data gambar, otomatis kita butuh alat bantu. Nah, kita sampai bikin alat bantu untuk mengkoleksi data itunya. Kalau kita mengandalkan smartphone, ya smartphone itu beda merek, beda seri, itu kualitas gambarnya juga beda-beda. Nah, makanya kita standarisasi. Jadi kita bikin alat khusus nih untuk menentukan atau mengcapture tadi gambar-gambar yang kita butuhkan dengan kualitas yang bisa kita pertahankan ya. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi menarik ini. Jadi ini kalau di lab saya ada. Jadi sebenarnya tadi kalau saya sempat, mungkin nanti ya minggu depan kalau memungkinkan saya akan live dari lab untuk memperlihatkan alatnya. Jadi semacam itu. Jadi alatnya ini semacam itu. Sempat kita beberapa kali titipkan ke tempat-tempat yang ada pasien COVID-nya, kemudian digunakan untuk memotret. Jadi kalau pakai kamera laptop saja itu juga kurang bagus gitu ya. Jadi hasilnya nggak bagus. Nah, kemudian di belakang kita pakai engine. Nah, ini engine di belakangnya. Jadi biar teman-teman juga tahu, ini tidak sekedar hanya pakai laptop sendiri gitu ya, tapi di belakang itu ada data centernya yang harus memperkuat gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya belum terlalu update ya. Ini update awal tahun dulu. Nanti mungkin akan saya update lagi berikutnya. Nah, jadi data training kita itu hanya punya 300-an data. Bayangkan. Jadi sangat sedikit sebenarnya, memang sangat sedikit. Karena memang sulit dapat data semacam ini. Dan itu akurasinya hanya di level 76%.
Nah, gitu. Sangat rendah. Kalau bahasa saya sangat rendah. Dan ini 312 data ini sangat bermasalah karena tadi mostly imbalance ya. Jadi lebih banyak data yang sifatnya itu dari pasien non COVID. Nah, gitu. Nah, ini waktu itu kita sudah mau lari kenceng, kita mau kejar 1.000 data sampel, kemudian hopefully bisa dapat 2.000 data sampel, tapi ternyata kasusnya meningkat dan kemudian kita agak kesulitan untuk mengakses ya, jadi agak sulit gitu. Nah ini sempat, nah ini sebenarnya nanti kalau data training, ini kita masih berada di sini ya, di data training. Jadi stage sekarang itu masih mengutek-utek di data training ini. Nah, kita lebih ke arah bagaimana data training itu tadi nilai akurasi itu bisa di angka 80, kemudian F1 score dan measure MSA-nya itu sudah sesuai gitu ya. Nanti minggu depan kita akan bicara itu lebih khusus. Nah, itu bisa diterima secara scientifically. Nah, untuk meningkatkan 4% itu perkiraan saya itu kita butuh 1.000 data lagi. Nah, jadi semacam itu, data sampel yang bisa memperkuat modelnya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita dan itu tidak mudah gitu mendapatkan data itu. Nah, jadi ya ini contoh ya, tapi kalau misalnya rekan-rekan di perencanaan wilayah kota misalnya katakanlah mengambil data atau data sampel di wilayah perencanaan kota yang sifatnya lebih free, saya pikir tidak sesulit di data kesehatan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Dan setelah nanti data trainingnya dapat ini ya selesai, nah kita harus uji model akurasinya. Nanti dengan apa? Nanti dengan ini data uji. Jadi ini sebenarnya waktu itu kita mau rencanakan ini agak terpostpone. Ini kemungkinan Desember baru bisa jalan. Jadi kita akan coba uji, nanti ada semacam kayak voluntary set gitu, 1.000 orang nyoba. Nah, kayak gitu. Dan nanti kemudian harus divalidasi lagi. Jadi kalau di data training itu menghasilkan 76% itu masih big question, masih tanda tanya besar. Belum bisa kita klaim itu bagus. Maka harus diuji dulu apakah 76% di data training ketika diujikan itu memang angkanya 76%. Biasanya enggak, turun. Karena apa? Data sampelnya ini jauh lebih heterogen. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, nanti sebenarnya data uji ini digunakan untuk memperbaiki data model yang ada di sini. Kita bisa enhance. Sehingga nanti di validasi ini kita mengejar nilai akurasi yang stabil ya. Jadi kalau 76, hopefully kalau di data uji kita bisa tingkatkan ke 80, maka di validasi 80 itu sudah oke. Nanti semacam itu bayangannya. Nah, jadi tapi nanti masalah acceptance apakah diterima sebagai alat screening apa enggak, yaitu urusan lain gitu ya. Jadi secara scientifically sudah bisa melakukan hal serupa. Nah, ini kita buat menjadi contohnya nih ya. Ini menjadi web application. Nah, ini di smartphone. Ini kita coba buat, tapi tadi akurasinya memang di gambar itu jadi permasalahan. Nah, jadi contohnya semacam ini. Nah, nanti kita bisa melakukan itu. Nah, ini contoh bagaimana kita mengembangkan, ini hanya untuk aplikasi dan tools-nya, jadi semacam itu. Jadi, secara prinsip seperti itu, cara kerjanya deep learning, yang nanti teman-teman bisa gunakan juga untuk menjadi pertimbangan untuk area-area di perencanaan wilayah kota yang menurut saya sangat banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Gitu. Mungkin minggu depan saya akan ceritakan juga case yang terkait dengan lahan ya, tapi itu nanti di minggu depan. Kemudian di mana ini di Elok itu juga saya punya satu referensi lagi yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk istilahnya belajar ya, untuk mempelajari dan memperkaya. Karena menurut saya selain memahami konsepnya, nanti pada titik tertentu teman-teman bisa ini coba cari sebanyak mungkin use case ya, sehingga jadi lebih paham lagi konteksnya. Nah, ini ada juga ini yang real time detecting and tracking for vehicle, ini juga menarik. Ini kemarin saya sudah download, coba saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dari penelitian di luar sih, tapi saya suka presentasinya ini dari civil engineering. Jadi menarik. Coba saya hentikan dulu. Ini sekilas saja kita lihat ya. Nanti silahkan. Ini juga linknya udah saya share. Nanti silahkan dilihat. Ini juga menjelaskannya juga step by step-nya juga bagus. Nah, jadi ini menggunakan automatic camera calibration using pattern detection
untuk vision based speed sensing, jadi mengukur kecepatan mobil, bayangkan. Jadi itu kan luar biasa. Jadi ya ini introduction-nya ya, jadi bisa melakukan itu. Kemudian video detection ya. Jadi ini trackingnya nanti bagaimana bisa melakukan deteksi pada zona-zona tertentu dari ruas jalan. Nah ini contohnya ini saya melakukan ini namanya tadi apa namanya input layer ya. Jadi gambar ini nanti diubah menjadi pola semacam ini. Jadi ini kalau ini simple sekali, saya senang sekali ini presentasinya bagus karena dari gambar yang kompleks ya, cuma mobil ini yang hanya bisa dimengerti oleh manusia, tapi begitu diubah menjadi gambar kotak hitam semuanya, kemudian objeknya itu dikasih warna putih, itu sudah langsung kelihatan ini ada berapa objek. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung counting saja udah bisa, jadi kayak gitu. Nah ini kemudian ini juga sama. Dan ini sebenarnya bisa melihat apa yang namanya besar kecilnya objek tadi yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan hidden layer berikutnya, melakukan vector segmentation. Nah, ini bisa semacam itu. Nah, kemudian bisa melihat ini titik-titik semacam ini untuk melihat seberapa besar volume dari vehicle-nya dan seterusnya. Sehingga kita bisa punya width, length, dan length-nya. Nah, ini kan menarik sekali. Dan contohnya, nah, kemudian nanti bisa mengukur dalam misalnya objek yang masuk dalam kotak pengukuran ini, nanti kita bisa tahu speed-nya berapa dari semacam itu. Nanti kan ya kalau teori kecepatan mungkin teman-teman yang lebih tahu ya, tapi ini bisa kita lihat ya, feature tracking-nya sangat bagus sekali. Nah ini contoh, ini bagaimana tadi layer-layer tadi dimainkan sehingga kemudian kita punya apa namanya pola, ya punya pola dan kemudian bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan deep learning tadi. Nah ini kalau di malam hari sehingga jadinya tidak ada masalah ya. Kalau di siang hari mungkin objeknya bisa lebih terdeteksi dengan lebih baik, tapi kalau malam hari ya menggunakan ini lampu. Jadi lampu ini bisa digunakan sebagai deteksi kendaraannya tadi. Nah, nanti silakan dipelajari ya. Ini feature segmentation semacam ini. Jadi ini kekuatannya di sini. Nah, ini kalau dalam proses biasanya tadi ya mungkin menjawab pertanyaan tadi mana yang akurasinya bagus. Nah, nanti kadang beberapa algoritma itu punya kemampuan feature segmentasinya masing-masing. Nah, jadi gitu. Nah, tergantung tadi penempatan. Jadi fitur segmentasi yang detail ya nanti bisa kita gunakan. Kalau tidak ya berarti yang lain begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, itu fitur segmentation. Jadi semacam itu. Nah, itu nanti bisa macam-macam ya. Kemudian bisa ya kita mainkan macam-macam. Jadi makanya tilang elektronik itu sangat memungkinkan ya karena dengan basic semacam ini. Nah, kemudian bisa menggunakan, nah ini contohnya. Nah, jadi bisa macam-macam, jadi semacam itu ya. Jadi, nah, ini sebagai contoh nanti bisa dipelajari secara mandiri. Ini menarik, ini sebenarnya kalau dikembangkan, jadi bisa kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan pengelolaan wilayah dan kota, jadi semacam itu. Nah, itu sebagai ilustrasi. Kemudian, sorry kenapa saya, oh iya deh, saya harus pindah ke tampilan lain. Oke. Nah, kemudian juga ada ini, untuk melihat di Google Colab-nya, nah itu juga ada. Jadi, ini kemarin saya juga dapat share ya dari rekan, itu bisa dipelajari juga. Ini link-nya juga udah saya provide. Nah, ini sama kalau pengen mengetahui bagaimana apa namanya deep learning salah satu algoritmanya bisa digunakan untuk apa namanya eksekusi di Google Colab. Nah, itu bisa sama kemarin ya. Kalau kita kemarin kan manggilnya scikit-learn. Nah, kalau di sini nanti pakai TensorFlow dan Keras gitu ya. Jadi itu bisa kita pakai untuk sebagai model deep learning. Nah, jadi bisa digunakan untuk Boston Housing Price Prediction ya, jadi semacam itu dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari dan ini sebenarnya tinggal dieksekusi ya kalau kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini model programming Python-nya semacam ini nanti tinggal dieksekusi dan semacam itu. Nah, itu sudah
sudah oke. Nah, jadi sama sebenarnya modelnya, kita build model dulu, train modelnya, kemudian nanti baru kita jalankan. Jadi semacam itu. Nah, itu contoh saja ya. Jadi dan banyak banget di internet kalau pengen searching model-model yang lain. Kemarin saya juga nemu yang deep learning dengan apa namanya itu ronsen paru-paru untuk deteksi penyakit, itu juga code-nya udah ada semua di internet. Jadi jadi kalau lihat kayak gitu sebenarnya di internet banyak banget ya. Jadi teman-teman jangan terlalu kaget juga kalau ternyata, dan ini enaknya ya kalau di dunia teknologi, konsep open source-nya itu saya senangnya masih jalan. Jadi kalau itu kode source code yang berguna bagi orang banyak ya di-share gitu. Jadi biar kemudian bisa saling berbagi. Nah, itu juga impian saya. Jadi selain data yang kita share, tapi juga kita share dari sisi bagaimana prosesnya. Nah, jadi nanti akan banyak bisa berguna. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengembangkan, ya tinggal menggunakan code yang sama istilahnya, tapi kemudian objeknya aja yang diganti gitu ya, di semacam itu. Itu bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan kembali? Mungkin kira-kira nanti ini dipelajari sendiri ya untuk yang ini. Oke. Nah, itu deep learning. Nah, jadi nanti silakan bisa dipelajari dengan sangat banyak. Ini banyak sekali nanti sumbernya. Oke. Oke, nah silakan, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Adit ya. Iya. Mungkin tahapan proses machine learning atau deep learning itu hampir mirip ya, kayak ada proses input, terus pemrosesan sama output gitu Pak, seperti slide-nya Bapak gitu. Oke. Ada persiapan data dan buat model atau sintaks gitu. Saya sempat itu Pak teringat apakah kan ada istilah data analyst, data engineer, sama data scientist gitu Pak. Apakah mau konfirmasi saja, apakah data analyst itu yang bekerja di bagian atau tahapan input saja ya Pak? Okay. Kemudian yang proses itu juga yang berperan itu si data engineer gitu ya. Ya, itu dulu Pak. Baik. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi job scope-nya gitu ya, orang yang bertugas dari pengumpulan data set ya atau data collection sampai dia menyiapkan untuk di-train, untuk dijadikan training untuk menghasilkan model ya, itu adalah data engineer. Nah, jadi data engineer itu mengoleksi data dan kemudian mempreparasinya agar menjadi siap, menjadi data set yang siap. Nah, itu fungsinya data engineer. Kalau tadi di case saya, di riset yang saya kerjakan, itu sekarang yang banyak bekerja sebenarnya teman-teman data engineer. Jadi belum yang menganalisis, tapi ngumpulin data dulu dengan baik dan berkualitas. Nah, kemudian nanti, dan sama, nanti yang dokter atau siapapun expert yang terlibat dalam proses data penyiapan data itu masuk dalam kategori data engineer sebenarnya. Kategorinya data engineer. Nah, kemudian kalau data analis dan data, sebenarnya sama ya, data analis dan data science itu mirip. Sama sebenarnya. Tapi kalau mau dipisah sebenarnya juga bisa. Jadi kalau data analis itu sebenarnya lebih menyiapkan, kalau bagi saya lebih menyiapkan data trainingnya atau data modelnya. Jadi dia mengurusi step data training. Jadi dari data yang dihasilkan oleh data set yang dihasilkan oleh data engineer, itu dicoba fiturnya dilihat, dianalisis gitu ya. Kemudian berapa banyak nanti yang menjadi data training untuk dibuat modelnya agar nilai akurasinya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu data analis. Nah, nanti hasil itu model sudah dihasilkan, nanti data science itu yang kemudian mengeksekusinya untuk memprediksi. Data scientist yang memprediksi dan mengevaluasi hasilnya. Jadi ada 3 orang yang berperan. Tapi kebanyakan yang terjadi prakteknya adalah data model, data uji, dan data validasi dilakukan oleh data scientist, meskipun orangnya berbeda. Tetapi kelompoknya data scientist. Jadi bisa dipisah data analis sama data scientist, tapi bisa juga digabung ya menjadi data scientist semua. Biasanya begitu.
Ada juga yang agak palu gada, semuanya dikerjakan oleh data scientist, ya bisa saja. Itu Oke, jadi juga bisa satu orang aja ya Pak ngerjainnya benar. itu. Sebenarnya ya kalau kayak kita ngerjain tesis gitu kan ya satu orang ya, jadi berarti teman-teman jadi data scientist itu. Tapi kalau dalam konteks yang lebih kompleks ya kayak startup atau perusahaan AI yang serius gitu memang dipisah Mas, dipisah-pisah. Jadi data engineer sendiri ngurusin dataset, kemudian ada data analis untuk menentuk. Soalnya data analis ini pentingnya ngelihat dataset dan mencari algoritma apa yang paling cocok, paling pas Oke. gitu. Nah, Setelah itu itu diberikan ke engineer-nya data ya Pak. terakhir data scientist. Oh gitu. Nah, data scientist itu soalnya mengevaluasi hasil nanti, modelnya seperti apa, validasinya, akurasinya dari semacam itu. Oh, saya Kayak gitu. kira data analis ini yang mungkin dia sarankan mau dia dimodelkan pakai apa, kemudian modelnya dibuat oleh engineer gitu ya. Oh, bukan gitu ya. Enggak gitu. Enggak gitu biasanya. Ya, Nanti Pak. kan kalau sudah seperti itu, data scientist nanti yang menentukan Mas malahan. Oke, ini kalau dijadikan aplikasi, misalnya tadi ya jadi aplikasi mobile atau web based, nah itu nanti diserahkan ke programmer kan gitu. Tapi Ya. modelnya udah dibuat oleh data scientist dan data analis tadi. Oh. Mm-mm. Oh, berarti data engineer ini bukan programmer itu ya, Pak ya? Bukan. Ini benar-benar bukan orang yang bikin program. Mereka ini bukan orang-orang, jadi benar-benar orang yang hanya bermain Python gitu ya, data engineering gitu, data science gitu ya, data modeling Oh. dan lain sebagainya. Ini benar-benar terpisah dengan programmer yang kita kenal gitu. Oh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yap. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Permisi Pak Mardhani, Silahkan. mohon maaf. Barangkali agak teknis Pak pertanyaan saya kaitannya dengan apa algoritma deep learning ini tadi. Ketika kita aplikasikan itu beberapa algoritma itu tadi apakah tersedia di modul yang kita install misal di PyTorch atau TensorFlow atau Keras begitu Pak? Ya. Atau kita membangun sendiri gitu? Enggak, kalau ini sama. Everything sudah ada dalam library di TensorFlow ini misalnya kayak gitu. Jadi tidak perlu membangun sendiri. Kecuali memang pilihannya kita pengen bikin sendiri ya. Boleh sebenarnya. Tapi kalau mau apa kita lihat ini semuanya udah punya, sudah ada apa algoritmanya. Jadi kayak MLib itu juga sama. Jadi, nah, terus barangkali Pak kendala kami atau mungkin beberapa teman-teman juga ketika mencoba mengaplikasikan, apalagi kalau ini katanya dengan apa namanya image classification itu kan otomatis idealnya memang bekerja di lingkungan GPU ya, bukan lagi di big data begitu. benar. Nah, artinya kalau kita bekerja di lingkungan GPU, kita akan terkendala oleh hardware Pak, terus terang. Ya, benar. Nah, hardware GPU itu bisa dibilang mahalnya minta ampun. Ya, dan yang kedua itu terbatas. Nah itu kira-kira apa ya Pak? Ada nggak semacam alternatif atau solusi? Karena kalau misal katakanlah saya coba aplikasikan di cloud computing ya kayak Google Colab itu kan juga ada limitasi gitu ya Pak. Nah itu ada nggak Pak solusi terkait itu tadi? Sebenarnya banyak solusinya. Beberapa penyedia layanan cloud seperti AWS, kemudian Alibaba. Mari saya nyoba Alibaba. Itu sudah menyediakan yang GPU processing. Jadi sama. Jadi kita tinggal pakai web browser, tapi nanti akan dilempar ke infrastruktur GPU mereka. Jadi semacam itu. Tapi ya memang agak lebih mahal dari cloud service pada umumnya. Jadi itu cara pertama. Tapi kalau kita bangun sendiri memang mahal ya. Tapi ini ada good news sebenarnya kalau di UGM ya terutama ya. Itu sudah ada minimal 2 tempat yang bisa kita pakai. Yang pertama di TETI, Fakultas Teknik. Itu mereka punya infrastruktur GPU bagus ya. Nah, Nvidia something saya lupa. Itu investasinya miliaran itu. Jadi itu bisa dipakai. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa open apa enggak. Kemudian yang kedua itu di kami baru mau beli. Nah, tapi insya Allah akan ada di akhir tahun ini. Itu harganya sekitar 4 miliaran itu GPU-nya. Nah, itu sama. Nanti bisa menggunakan. Jadi kemarin nggak ada yang dengar ya. Ada namanya deep learning. Sebentar, saya tunjukkan. Saya tarikan informasinya.
Jadi kita tuh punya program namanya sekarang Deep Learning Center. Nah, di DIKE. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan oleh teman-teman nanti yang pengen menggunakan deep learning untuk penelitian atau yang lain. Nah, jadi kalau yang ini kemarin kita sempat mengadakan ini ya, namanya deep learning sprint ini. Ini kita kerjasama sama NVIDIA. Nanti peserta itu dapat voucher untuk menggunakan infrastrukturnya NVIDIA dengan menggunakan internet gitu. Nanti prosesnya di sana. Nah, karena memang mahal ya, sehingga vouchernya itu bisa didapatkan secara bebas. Nanti teman-teman bisa cari ya, namanya Deep Learning Center, kalau nggak salah. Ya, Deep Learning Research Center, ya gitu. Nah, ini bisa dilakukan. Oh ya, ini alamatnya memang agak sedikit unik gitu ya. Kita buat di luar, di LRSC, DJSE, UGM ya. Bentar. Jadi silahkan nanti cari sini. Nah, ini dia. DJSE UGM. Sorry. Jadi kita buat bukan berdomain UGM resmi, nah gitu, karena biar lebih enak, lebih cepat gitu ngurusnya. Jadi nanti bisa ini bisa lari ke sini ya untuk pakai. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan kita dapat hibah dan bisa beli mesin mahal gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk itu. Nah, jadi nanti silahkan bisa bisa dipakai juga untuk hal-hal semacam itu. Nah, ini kalau nanti sudah eksis, sudah ada sudah ada fasilitasnya, nanti teman-teman bisa pakai untuk kepentingan riset dan lain sebagainya dengan bebas ya. Kalau UGM yang mestinya gratis gitu. Jadi semacam itu. Jadi tidak perlu cari sendiri. Jadi semacam itu. Nah, itu sementara itu sih solusi yang ada. Kalau big data ada sih ya, punyanya LIPI itu sudah punyanya BRIN ya. Punyanya BRIN yang LIPI itu yang Mahameru itu ada ya, jadi semacam itu. Iya. Berarti nanti ke depan ini Pak, insya Allah barangkali bisa sekali. Open public ya Pak. Ini memang rencananya untuk open public register lah ya. Jadi tidak bebas banget, tapi modelnya semacam itu. Ya, tapi memang mahal nih, serius nih. Ini video ini memang gila-gilaan ya. Jadi, tapi memang cepat sekali katanya. Jadi cepat sekali dan bagus sekali untuk image processing ya. Dan itu ya investasi worth it sih menurut saya. Harus punya lah UGM. Ya. Oke, nanti silahkan dimanfaatkan. Ini kebetulan kalau yang deep learning saya tidak terlalu banyak pakai sih, tapi ya sesekali. Karena mostly saya processingnya masih di level big data ya. Jadi masih ngurusin big data. Tapi kalau mau main ke sini juga bagus sekali. Silahkan. Nah, nanti kalau ada informasi lebih detail nanti saya akan taruh di elok ya, biar teman-teman juga bisa menikmati. Karena ini mau tidak mau memang kita harus masuk ke deep learning juga nantinya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, sudah ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin untuk sesi siang ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas